Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Rel Mati. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Jadi waktu kecil dulu, saya sempat mampir ke desa Paklik yang berdekatan langsung dengan rel yang sudah tak digunakan. Pernah saya tanya, itu sebenarnya rel ke arah mana? Tapi Paklik dan saudara di sana gak pernah ngasih jawaban yang pasti. Ke stasiun lah, gudang tebu, atau terputus, tak ada yang pasti. Pikiranku saat kecil dulu, jika tidak tahu, harusnya tinggal ngikutin rel itu saja sampai ujungnya. Dan itu memang pernah dilakukan oleh beberapa orang. Dan ternyata mereka tak pernah kembali. Namaku Ujang, baru lulus SD dan baru saja disunat. Sekarang aku sedang berada di desa tempat kelahiran ibu, Desa Kumuh, yang bersinggungan langsung dengan rel kereta. Saking dekatnya, kalau aku membuka penutup seng dari jendela dapur, rel kereta itu terlihat dekat. Tapi, rel itu sudah puluhan tahun tak digunakan, dan perumahan-perumahan sederhana di sekitar rel menjamur setelah tak ada lagi rel kereta yang melintas. Anehnya, warga desa ibu tak ada yang mengetahui kemana rel itu berujung. Kalau sudah maghrib, jendela belakang jangan dibuka, jangan ada yang main di rel. Itu adalah peraturan pertama ibu saat kami tiba di sini. Namanya anak kecil, semakin dilarang semakin penasaran. Sepi, benar-benar sepi. Aku yang penasaran mencoba melihat keadaan rel di belakang rumah saat malam hari. Dan benar saja, tak ada satupun warga yang terlihat di sana. Bulu kuduk pun berdiri saat aku berada di sana. Saat itu aku sudah merasa cukup memuaskan rasa penasaranku. Aku berjalan kembali ke rumah, tapi saat aku baru membuka pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara cek, 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 cek. Aku menoleh, dan sekilas terlihat sebuah gerbong melaju di rel itu melintas begitu saja. Aku pun berpikir, bukankah rel itu sudah tak difungsikan? Aku menceritakan apa yang kulihat pada ibu dan yang lain, namun mereka tak ada yang percaya. Ibu malah memarahiku karena melanggar larangannya. Tapi tidak dengan Eyang. Ia menanggapiku dengan serius, hingga ibu pun heran. Jangan deketin gerbong itu ya Le, pokoknya jangan. Wajah Eyang terlihat serius. Aku sampai bingung bagaimana harus menanggapi Eyang. Iya Eyang, gak lagi. Balasku yang memang tak ada niat untuk ke belakang malam-malam lagi. Tapi beberapa hari kemudian sesuatu yang tak masuk di akal sehatku terjadi. Malam itu aku sedang menggunakan kamar mandi di sebelah dapur. Kamar mandi di sana hanya ditutupi tembok semen setinggi 1,5 meter dan beratapkan seng. Pintunya pun hanya papan kayu dengan ganjalan paku sebagai kunci. Jika berdiri di atas WC, aku masih bisa melihat keluar. Duk, 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 duk. Aku mendengar suara itu dari belakang kamar mandi. Suara itu kecil, namun perlahan semakin membesar seolah semakin mendekat. Aku sempat mengira itu suara hewan yang melintas, tapi suaranya begitu aneh. Belum lagi tiba-tiba aku merasa merinding begitu saja. Aku ingin keluar kamar mandi dan lari masuk ke dalam rumah, tapi firasatku menahanku untuk itu. Aku pun memilih untuk menaiki tingkatan untuk WC dan mengintip keluar. Suara itu terdengar semakin dekat dari arah rel, dan aku melihatnya. Itu adalah sebuah kepala yang menggelinding di rel itu. Duk, duk, duk. Kepala itu memutar dirinya perlahan melewati jalur itu begitu saja. Aku benar-benar ingat wujudnya yang memiliki lidah begitu panjang dengan mata yang terus melotot. Dan dia sempat melirik kepadaku. Aku benar-benar ketakutan saat itu, hingga memilih terus menunggu di kamar mandi sampai kepala itu menghilang dan suara itu tak terdengar lagi. Saat aku yakin makhluk itu sudah tak ada, aku buru-buru berlari ke rumah dengan wajah pucat dan panik. Tapi ibu dan yang lain sudah tertidur.
Aku ingin membangunkan mereka, tapi aku takut dimarahi. Aku pun memilih untuk tidur di dekat mereka untuk menghilangkan rasa takutku. Keesokan harinya, aku kembali bercerita pada ibu dan eyang. Aku tak menyangka sebuah pertanyaan akan sampai padaku. Kowe wis ngopo, Le? Kamu sudah melakukan apa, Nak? Jelas saja, aku jawab bahwa aku tidak melakukan apapun. Apa yang mungkin bisa kulakukan hingga hal-hal aneh menampakkan dirinya padaku? Pokoknya cuekin aja, jangan ke belakang lagi, ucap ibu yang mulai menanggapiku serius. Jelas, tanpa disuruh, aku tak mau lagi berurusan dengan rel itu. Aku tak mau sisa liburanku diisi dengan ketempelan, kesurupan, atau sejenisnya. Aku ini aslinya penakut. Suatu siang, Aan teman seumuranku di desa itu mengajakku main. Ada mainan bambu yang diberi roda dan didorong. Aan mengajakku main di rel itu. Saat itu masih siang. Tentu saja aku tak keberatan. Kami bermain, menelusuri rel, hingga memanjat pohon rambutan yang tumbuh di dekat rel itu. Sampai tak terasa, langit mulai memerah. Pulang yuk, An, udah mau malam. Bentar, aku mau metik buah. Buat di rumah, balasnya. Aku pun menanti di bawah sementara Aan masih di atas memetik rambutan. Lama sekali. Aku menunggu di bawah sampai bosan. Sementara langit semakin gelap. Aku ingin memaksa Aan untuk turun. Tapi tiba-tiba Aan tak terlihat di atas pohon. Aku pun panik mencarinya. Sialnya, Aan terlihat berjalan mengikuti rel sambil menenteng rambutannya. An, mau kemana? Sudah malam ini, teriakku. Tapi Aan tak mau gubris. Mau tak mau aku mengejarnya. Disitulah kebodohanku. Aan tiba-tiba menghilang begitu saja di jalur. Aku ingin cepat-cepat kembali. Tapi tiba-tiba di belakangku melintas sebuah gerbong yang besarnya hampir menutupi jalur yang aku lewati. Gerbong itu begitu tua dan sekilas tertutup kabut. Tapi saat mendekat, aku baru sadar bahwa gerbong itu ditarik oleh serombongan orang yang mengenakan baju lusuh dan kotor. Aku benar-benar merinding saat melihat rombongan penarik itu tak memiliki kepala. Aku berpikir bahwa aku akan mati saat itu juga. Tapi aku berpaling dan berlari. Aku berlari menjauh dari gerbong dan mengikuti jalur rel itu. Bukan keadaan semakin tenang, namun suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarku. Bukan lagi rumah-rumah yang mengapit rel, tapi tebing dan bukit-bukit kecil. Entah berapa lama aku berlari, aku tak berani menoleh sedikit pun. Dari sudut mataku samar-samar aku melihat banyak sosok yang menontonku. Jelas aku tahu mereka bukan manusia. Bukan itu hal buruknya. Aku berhenti dengan kaki yang lemas saat melintas apa yang jauh di depan. Rel itu berujung pada sebuah lubang galian yang besar. Apa yang terlihat di hadapanku seperti sebuah kejadian yang terus berulang. Ada sosok-sosok orang berpakaian kumuh sudah babak belur dengan tangan diikat. Mereka berjalan bergantian menanti untuk diterjunkan ke lubang itu. Tumbal, itulah yang terlintas di pikiranku saat itu. Entahlah, aku hanya ingin selamat. Sementara itu, gerbong yang ditarik rombongan makhluk tanpa kepala itu pun semakin mendekat. Rasa takutku pun menjalar, hingga aku pun lemas dan hampir tak sadarkan diri. Saat itulah aku mulai mendengar suara kentongan mendekat ke arahku. Ujang! Ujang! Mereka memanggil-manggil namaku, namun mereka tak dapat menemukanku. Entah apa yang ada di hadapanku saat itu. Seseorang yang begitu tua mendekat dan mencekram wajahku. Sing mbok delok, lalekno wae. Yang kamu lihat, lupakan saja. Setelah ucapan itu terdengar, aku pun kehilangan kesadaran dan tiba-tiba terbaring di kebun warga dengan warga yang mengerumuniku. Ya ampun, Le. Warga desa aja gak ada yang berani ngikutin rel itu. Kok kamu nekat? Tegur seorang warga. Saya ngikutin Aan, Pak. Tapi tiba-tiba dia hilang. Aku mencoba menjelaskan. Aan juga cerita kalau dia pulang bareng kamu. Tapi tiba-tiba kamu hilang di tengah jalan. Makanya, ibu langsung minta bantuan warga untuk mencari kamu. Ucap ibu sambil memelukku. Aku mencoba mengingat-ingat. Tapi tak banyak yang bisa kuingat. Ibu menceritakan, aku ditemukan di pinggir persimpangan rel mati yang tertutup semak dengan bantuan Mbah Sukmo, sesepuh di desa ini. Kata mereka,
Mbah Sukmo menggunakan ritual untuk menemukanku yang disembunyikan oleh sosok-sosok gaib. Keesokan harinya, aku baru bisa bercerita semua yang aku lihat saat itu. Mulai tentang gerbong yang ditarik orang tanpa kepala, hingga makhluk-makhluk yang terjun ke lubang galian. Tapi anggota keluargaku hanya menganggap aku bermimpi buruk saat hilang. Rel itu berujung pada sebuah bukit kecil. Bukit hasil tanah longsor, puluhan tahun yang lalu, yang membawa desa kecil hingga banyak nyawa tak selamat. Longsor itu tak bisa dibereskan, dan sudah ada rel baru. Jadi, rel ini dibiarkan begitu saja. Eyang menceritakan yang ia tahu. Tapi aku tidak yakin itu sebenarnya benar. Aku merasa hanya Mbah Sukmo yang tahu kebenaran dari ujung rel ini. Saat melihat Mbah Sukmo, aku tak berani bertanya dan hanya memandanginya dari jauh. Ketika menoleh, ia hanya memberi isyarat jari telunjuk di depan bibirnya. Seolah-olah ia memintaku untuk tak lagi membicarakan apa yang kulihat tentang ujung dari rel mati itu. Tentang lubang tempat pekerja pembangun rel yang mati menjadi korban di masa kerja paksa di masa penjajahan. Entah sebagai korban atau sebagai tumbal. Ya, itulah cerita dari rel mati hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.